Ada satu peringatan dalam Alkitab yang begitu keras sampai banyak orang memilih untuk tidak membicarakannya. Bukan karena sulit dimengerti, tapi karena terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Tentang seseorang yang lebih baik mati dengan cara paling brutal daripada melakukan satu hal yang bisa mengancam anak-anak. Inilah fakta Alkitab, batu kilangan. Apa itu batu kilangan? Di dunia kuno, ini bukan benda langka. Ini alat penting untuk hidup. Dipakai untuk menggiling gandum jadi tepung. Tanpa batu ini, tidak ada roti, tidak ada makanan. Bentuknya sederhana. 2 batu besar, yang satu diam di bawah, yang satu lagi di atas. Diputar terus-menerus. Untuk yang kecil, diputar dengan tangan. Tapi untuk yang besar, batu yang beratnya ratusan kilogram, perlu bantuan hewan untuk memutarnya. Sekarang bayangkan ini. Sebuah batu sebesar itu diikatkan ke leher seseorang. Bukan di darat, tapi di laut. Begitu dilepaskan, tidak ada waktu untuk berpikir. Tidak ada kesempatan untuk berenang. Tubuh itu langsung ditarik ke bawah. Cepat. Semakin dalam, semakin gelap. Napas habis, panik. Tidak ada yang bisa dilepaskan. Dan dalam hitungan detik, semuanya selesai. Tanpa harapan, tanpa jalan keluar. Inilah gambaran yang digunakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 18 ayat 6. Ia berkata, "Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut." Pernyataan yang sama juga muncul di Injil Markus 9 ayat 42. Artinya, ini bukan ucapan sekali lewat, ini penegasan. Tapi pernahkah kita bertanya, kenapa Yesus harus memilih analogi yang se-ekstrim itu? Kenapa harus batu kilangan dan kenapa harus ditenggelamkan di laut? Bagi orang Yahudi yang mendengar ucapan Yesus saat itu, kengeriannya berkali-kali lipat dari yang kita bayangkan hari ini. Dalam budaya Yahudi kuno, kematian yang paling ditakuti bukan sekedar rasa sakitnya, tapi ketika tubuh mereka tidak dikuburkan dengan layak. Bagi mereka, tidak dimakamkan di tanah leluhur adalah sebuah kutukan rohani dan aib terbesar. Hukuman mati di Israel biasanya dilakukan dengan dirajam batu di darat, sehingga jenazahnya tetap bisa dikubur. Namun ditenggelamkan di tengah laut lepas dengan batu ratusan kilogram memastikan satu hal, mayat orang itu tidak akan pernah ditemukan, terhapus dari sejarah, lenyap selamanya di kegelapan samudra. Yesus sengaja menggunakan budaya hukuman mati bangsa Romawi dan Yunani ini untuk memukul kesadaran pendengarnya. Yesus tidak sedang menjelaskan metode hukuman, ia sedang memilih gambaran paling mengerikan yang bisa dipahami orang saat itu. Kenapa? Karena yang dibicarakan bukan kesalahan biasa, tapi menyesatkan. Bukan sekadar salah arah sendiri, tapi membawa orang lain ke arah yang salah. Dan bukan sembarang orang, anak kecil, orang yang polos, yang belum bisa membedakan, yang mudah percaya. Yesus sengaja memilih gambaran yang paling ekstrim, yang paling tidak terbayangkan, untuk menyampaikan satu hal, ini serius. Sekarang, hal menyesatkan tidak selalu terlihat seperti kejahatan besar. Kadang bentuknya halus. Influencer yang mengajarkan uang adalah segalanya. Konten pornografi yang merusak pikiran anak, ajaran sesat yang dibungkus kata-kata rohani, ideologi yang perlahan merusak nilai Alkitab. Anak-anak dan remaja kita melihatnya setiap hari di TikTok, YouTube, Instagram. Mereka tidak sadar, mereka hanya mengikuti. Dan arah hidup mereka pun berubah tanpa mereka sadar. Jadi, kalau peringatannya sekeras itu, artinya ini bukan hal yang bisa dianggap ringan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini serius, tapi apa yang harus kita lakukan? Jawabannya mulai dari yang sederhana. Periksa apa yang kita konsumsi. Saring sebelum membagikan sesuatu. Jangan asal ikut arus. Dan yang paling penting, jangan jadi sumber arah yang salah bagi orang lain, terlebih khusus anak-anak. Dan kalau kamu sadar, hidupmu sendiri lagi tidak jelas arahnya, bingung mana yang benar, atau merasa sedang terseret ke arah yang kamu sendiri tidak mau, itu bukan sesuatu yang harus kamu hadapi sendirian. Kamu bisa hubungi tim call center dari Cahaya Bagi Negeri. Di sana ada tim kami yang siap mendengarkan tanpa menghakimi. Hubungi 0822 1500 2424. Karena sebelum kita membawa orang lain ke arah yang benar, kita sendiri perlu tahu kita sedang berjalan kemana. Pada akhirnya, peringatan tentang batu kilangan ini bukan sekedar cerita. Ini alarm bahwa menyesatkan orang lain punya dampak yang sangat serius. Dan sekarang, di tengah semua yang kita lihat, dengar, dan bagikan hari ini, apakah kita sedang membimbing atau tanpa sadar justru sedang menyesatkan? Renungkan itu. Demikian fakta Alkitab hari ini.
Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.